Shalom, mari kita memuji Tuhan. Jangan kamu khawatir, udaranya pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padangnya hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Haleluya. Bapa, terima kasih. Syukur Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran renungan pagi hari ini, siaran renungan gembala. Sebentar lagi kami mau membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada siaran ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu, ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom semuanya. Pagi. Shalom Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Titik Sulistiani, selamat pagi. Selamat pagi Bu Viken, Pak Henry, selamat pagi. Bu Saiman, Pak Saiman, selamat pagi. Pak Elias, Bu Elias, selamat pagi. Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi. Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi. Pak Martin, Bu Febi, selamat pagi. Yosinta, Bu Nurmala, selamat pagi.
Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Dengan perikop pendengar atau pelaku firman. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Amin, amin, amin. Mencari kebenaran. Mengapa orang itu cenderung bersikeras bahwa mereka benar ya? Bahkan saat jelas-jelas mereka salah ya. Nggak mau ngaku salah gitu loh. Penulis Julia Galef menyatakan bahwa itu berkaitan dengan pola pikir tentara. Menurut Julia Galef ya. Kita berfokus membela apa yang telah kita yakini terhadap apa yang kita anggap sebagai ancaman. Galef berpendapat bahwa yang lebih berguna adalah pola pikir pramuka ya. Siapa yang pernah jadi pramuka? Pak Gem pernah ya? Bu Lasma pernah ya jadi pramuka ya? Selamat pagi Sepsi, Esther, Anton, selamat pagi. Pernah nggak siapa di sini pernah jadi pramuka ya? Saya pernah dulu ya, tapi ya lupa ya. Apa yang kita lakukan waktu pramuka dulu tidak ingat. Pola pikir pramuka itu tidak hanya berfokus untuk mengenyahkan ancaman ya, kalau ada ancaman gitu ya, tetapi berusaha mencari seluruh kebenaran. Pola pikir tersebut ingin memahami apa yang terjadi dengan sejujur dan seakurat mungkin. Meski itu mungkin tidak indah, tidak nyaman, atau tidak menyenangkan ya. Orang dengan cara pandang demikian memiliki kerendahan hati untuk terus bertumbuh dalam pemahamannya. Jadi kita harus memiliki pemahaman yang terus bertumbuh ya, tentang apa yang seharusnya benar dan apa yang salah gitu ya. Salah benar itu harus dipahami dengan benar gitu ya. Jangan salah tapi dibenar-benarkan. Wawasan yang disajikan oleh Julia Galef itu mengingatkan kita pada ucapan Yakobus ya, yang mendorong orang percaya agar memiliki pola pikir serupa. Sehingga Yakobus meminta mereka untuk cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Ya,
Kita baca sekali lagi Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Amin. Yakobus 1 ayat 19 ya. Cepat mendengar tetapi lambat untuk berbicara ya. Artinya apa? Kita mendengar berita segala sesuatu itu diolah dulu ya di alam pikir kita itu. Kenapa sih kok ada berita ini? Apa yang sedang terjadi? Dicari dulu. Baru kita komen ya. Tapi lebih baik lagi enggak usah komen karena mungkin kita nggak ngerti sebenarnya apa yang terjadi gitu ya. Mending didengarin aja ya. Selamat pagi Bu Tiar, selamat pagi Patrick. Nah, reaksi spontan terhadap orang lain. Orang percaya perlu mengingat bahwa amarah manusia itu tidak menjadikan kita benar di hadapan Allah. Ayat 20 ya. Maka kita harus bertumbuh semakin bijaksana dalam sikap tersebut. Hanya mungkin terjadi apabila kita merendahkan diri dan berserah pada kasih karunia Allah. Ayat 21 ya. Kita baca ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Amin. Jadi sikap kita ini harus punya perubahan ya. Di tahun 2025 ini jikalau sikap kita salah di tahun 2024 di dalam merespon komen-komen yang kita dengar, baik itu via medsos atau dari celetukan-celetukan dan celotehan-celotehan sesama manusia ya, kita harus punya respon yang berbeda hari ini ya. Kita dengar dulu misalnya komennya pedas ya. Kita dengarkan dulu apa benar atau salah ini komen ini ya. Kita cek dan recek dulu. Berarti kita harus merendahkan diri, kita koreksi. Apa benar ya saya ini begini? Apa benar ya ucapan si A si B itu tentang saya, kan begitu. Tapi nggak langsung di counter ya, jadi kayak main pingpong gitu ya, smash sana, smash ini gitu ya. Nah, akhirnya yang menang sama yang kalah bingung gitu ya. Apa yang dimenangkan, apa yang menjadi kalah gitu ya. Bila kita rela merendahkan diri dan berserah kepada kasih karunia Allah, maka kebenaran itu akan terungkap. Ya, saat kita ingat bahwa dalam setiap momen dalam hidup kita ini kita perlu bergantung pada kasih karunia Allah, bukan pada diri kita sendiri ya. Maka kita akan sanggup terlepas dari keinginan untuk selalu merasa benar. Nah, pagi ini siapa yang selalu merasa benar, tidak pernah salah ya. Biasanya orang selalu merasa benar itu salah ya. Karena apa? Sikap ya, sikap selalu merasa benar. Sikapnya itu salah ya. Orang yang selalu merasa benar itu nanti kalau di akhir permasalahan akan malu sendiri ya. Tiba ya aku keliru gitu ya. Sering enggak kita merasa begitu? Sering saudara-saudara ya. Sering. Maka kita akan sanggup untuk terlepas dari keinginan untuk selalu merasa benar ketika apa? Kita tahu dalam setiap proses hidup kita, setiap momen-momen itu kita perlu bergantung pada kasih karunia Allah. Kita ini hanya karena kasih Tuhan aja dipakai Tuhan, amin ya. Kalau bukan karena kasih karunia tidak ada kita ya. Jadi kita ini dapat bergantung pada tuntunan Allah untuk memampukan kita menjalani hidup yang benar dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Nah ini penting ya. Kalau kita sudah tidak peduli ya, dalam keluarga kita sudah tidak peduli sama suami, sama istri, sama anak, sama mama, sama mertua, wes tidak peduli. Karena mungkin mereka punya perkataan-perkataan yang menyakitkan hati gitu. Itu benar apa enggak? Mungkin saudara yang salah ya.
Kalau semua orang menuduh saudara tidak benar, ya diperiksa. Apa benar apa enggak. Direnungkan dulu, diem dulu, direnungkan dulu. Dicek dulu, apa ya aku itu seperti gini. Nanti hati nuranimu akan berbicara ya. Ya iyalah gitu. Kamu coba ngaca ya. Kadang-kadang orang kalau habis ngomong kan lupa apa yang diomongkan gitu. Ngaca dulu. Seperti itu kita ya. Habis ngaca, habis ngerapikan wajah, terus pergi, lupa kita. Ya, lupa bagaimana modelnya kita gitu ya. Kita seperti apa tadi? Nah, ya orang yang bersifat demikian ini susah untuk dituturi gitu, susah untuk dikatakan bahwa dia salah lah. Pasti ngeyel dia bahwa dia yang benar, kamu yang salah. Itu. Ya, hari-hari ini banyak pengeyel-pengeyel ya. Maka dari itu kita harus benar-benar cek dan recek terhadap pribadi kita ya. Sudah persis seperti Yesus apa belum? Itu yang paling gampang ya. Kalau kita merasa apa kok banyak ya orang-orang yang menjauhi saya, kok saya nggak punya teman ya. Nah, gampang. Apakah kita ini selalu merasa the best ya, yang lainnya lebih rendah dari kita? Itu salah satu bahwasanya kita ini menyombongkan diri sendiri ya, angkuh dengan diri kita sendiri gitu ya. Jadi ayo kita mau di tahun 2025 ini kita rendahkan diri kita dulu ya. Nggak usah komen-komen terhadap orang lain, juga nggak usah bercuriga terhadap pendapat orang lain dan sebagainya. Ayo kita ini refresh bersama Tuhan saja dulu ya. Ngomong-ngomong sama Roh Kudus saja dulu. Mengheningkan cipta itu penting ternyata ya. Kita hening ya. Menenangkan diri, tidak pakai gadget satu hari gitu loh ya. Gadget satu hari itu tidak usah dicas, jadi baterainya tidak ada gitu ya. Lah, kita menenangkan diri, ngomong-ngomong sama Roh Kudus saja ya. Sikap saya ini apa yang jelek gitu. Sikap saya atau reaksi saya apa terlalu gampang tersulut oleh masalah, dan apa benar gitu ya sikap di hadapan Tuhan itu. Di hadapan sesama juga apa benar. Kalau kita mau bantu orang spontan itu bagus, tapi kalau kita mau berbuat sesuatu yang nggak benar terus spontan, nah itu nggak benar ya. Iya, jadi hati-hati. Kadang-kadang spontanitas itu nggak baik ya. Terlalu lemot nggak baik, terlalu spontan juga nggak baik. Jadi yang pas gitu. Untuk mencari yang pas, kita harus refreshing diri setiap hari ya, refreshment bersama siapa? Roh Kudus ya. Selamat pagi Bu Linda, Tio. Selamat pagi Bu Devina, selamat pagi Benny. Kalau kita tidak punya waktu untuk refreshing di dalam setiap hari kita selalu menuduh orang lain begini, begitu, orang lain begini dan begitu. Nah, sebaliknya kita apa enggak pengen tahu ya, saya ini di hadapan orang lain kayak apa gitu loh ya. Menurut kamu aku kayak apa? Menurut Papa aku kayak apa? Itu perlu kita apa? koreksi diri ya, bagaimana kita ini. Tapi perlu koreksi ya. Saya juga perlu koreksi gitu ya. Pak Gem juga perlu koreksi. Ya. Kita jangan mudah mengkoreksi orang tapi nggak mau dikoreksi. Nah ini bahaya ya, kita jadi nggak tahu. Ini menuding orang dengan satu jari tapi 4 jari kita ke arah kita kan. Iya. Yang perlu dikoreksi itu kita ini lebih. Yesus berkata, kamu melihat apa balok di apa dalam mata orang yang di seberang jalan ya tahu, tapi melihat selumbar di mata lawan bicaramu kau tahu ya, tetapi balok di matamu sendiri kamu nggak tahu. Seringkali kita gampang ya nyalakan orang, kamu ini, kamu gitu, tetapi kita ini salah apa enggak kita nggak tahu ya. Ayo di masih awal ya, walaupun sudah berapa minggu ini, sudah mau 3 minggu ya, kita masuk minggu ketiga ya. Belum terlambat untuk kita refreshment ya, untuk kita koreksi diri, sikap kita apa yang benar,
yang baik di tahun 2025 ini ya. Mungkin kita terlalu cerewet, kita terlalu banyak ngomong, dikurangi ya. Lebih baik diam. Hari-hari ini lebih baik diam ya, daripada kebanyakan ngomong gitu ya. Kita lebih baik bekerja dengan tangan kita. Kita lebih baik menghasilkan sesuatu. Boleh mencari kebenaran, boleh. Tapi kebenaran itu apa? Alkitab, hanya firman yang benar ya. Kalau kita membenarkan diri sendiri, ya mungkin kita berdiri di tempat yang salah ya, sehingga kita tidak menjadi benar. Ayo hari ini kita perhatikan sikap kita ya. Hendaknya kita ini cepat mendengar, tetapi lambat untuk berbicara. Dan Ya kan? lambat untuk marah. Iya. Selamat pagi Nathanael. Jadi kita ini hidup dipimpin oleh roh gitu ya. Kita ndak mengumbar kedagingan kita gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa cepat mendengar? Oh cepat, kalau kita punya gadget kita cepat tahu. Di LA ada kebakaran, terus komennya itu macam-macam. Kok berani ya orang komen, padahal mungkin ndak ikutan tahu atau cuma nge-share gitu ya. Aku aman. Aman ya, karena tantenya Pak Gem ada di LA juga ya. Tapi aman katanya, bukan daerah situ. Jadi kita harus waspada ya hari-hari ini. Jangan kita gampang jatuh di dalam dosa ya. Apalagi dosa yang kita ini nggak ngerti tapi ikut bersalah gitu. Shalom, selamat pagi. Yang menilai kita salah apa enggak itu kan orang lain. Jadi kalau ada orang yang menegur kita bahwa kita salah, seharusnya kita harus berbuat demikian, ya terimalah. Jadi kita harus bisa menerima teguran itu dan kita mau mengoreksi diri kita. Sampai nanti orang lain menilai bahwa kita sudah melakukan kebenaran. Ya, pertanyaannya begini, siapa yang pernah Anda lihat memiliki jiwa yang rela merendahkan diri untuk belajar dan berubah? Oh, ini penting ya. Ini penting. Siapa yang pernah Anda lihat memiliki jiwa yang rela merendahkan diri untuk belajar dan berubah? Kebanyakannya orang itu ndak rela ya untuk menjadi rendah hati, ndak rela. Bahkan untuk belajar dan berubah itu nggak rela ya. Maka kita harus punya hati yang rela ya. Seperti hati Yesus. Hati Yesus itu rela kehilangan nyawa untuk orang yang masih berdosa. Loh ini loh ya. Anda mungkin nggak rela ya untuk misalnya membiayai hidup seseorang yang bencekno saudara. Rela nggak? Saudara mungkin memilih orang yang menyenangkan kamu, engkau biayai sekolah atau bagaimana, engkau berkati gitu ya. Tetapi terhadap orang-orang yang masih perlu diproses, saudara pasti nggak rela. Tetapi Yesus rela mati untuk saudara dan saya. Luar biasa. Kita mau nyanyi ya, menjadi seperti Yesus. Seperti Yesus. Nyanyi tok saudara, cuman di mulut. Tetapi ketika kita menjalani proses dalam kehidupan, lari, kita nggak mau pikul salib, kita lempar salib. Kita lempar salib karena berat, terus kita lari ya. Jangan lari, hadapi ya. Kita belajar menghadapi hal-hal dalam kehidupan ini dengan tetap berdiri di tempat dan diam di tempat. Tapi kebanyakan orang itu lari ya, cari tempat yang aman ya. Tetapi di mana-mana tempat di dunia nggak ada yang aman ternyata ya, sama saja. Nanti di tempat itu juga mungkin karena kita tidak mau berubah ya, pancet saudara. Ya tetap terjadilah hal-hal yang tidak kita senangi atau inginkan. Tempat yang aman yaitu di bawah kaki Kristus. Tempat perlindungan yang aman ya di bawah kepak sayap Tuhan. Artinya apa? Ayo tinggal di hadirat Tuhan. Ketika saudara merasa sakit karena dihujat orang, karena direndahkan, karena diomel-omeli, jangan lari. Tetap di tempat dan tinggallah di dalam hadiratnya. Selamat pagi Bu Lili. Jadi kalau kita mau menghadapi kenyataan bahwa kita ini orang yang tukang ngeyel misalnya,
Ya ayo berubah, ojo ngeyel, diem aja. Kalau orang berkata kita begini dan begitu, didengerin aja, senyum aja gitu ya. Kalau ndak tahan, ndak kuat, nangis di hadapan Tuhan, itu paling nyaman saudara ya. Kalau ada orang yang menghina kita, merendahkan kita, bahkan memfitnah kita nangis aja di hadapan Tuhan gitu ya. Kita harus cepat mendengar, tapi lambat berbicara, ndak usah komen. Nggak usah berkata-kata, nggak usah juga melanjutkan komentar ini mencari pembenaran. Ya, ini tadi sifat daripada pola pikir tentara ini ya, berfokus membela apa yang telah kita yakini terhadap apa yang kita anggap benar ketika itu menjadi ancaman dalam hidup kita ya. Nah, kita berubah jadi pola pikir pramuka, yaitu apa? Untuk meniadakan ancaman, berusaha mencari kebenaran ya, memahami apa yang terjadi dengan sejujurnya dan apa yang terjadi sih sebenar-benarnya ya, meskipun mungkin itu tidak indah gitu ya. Jadi ayo kita pada pagi hari ini memulai hidup dengan refreshment ya. Kita merenungkan firman ini juga refreshing ya. Refreshing ketika otak kita ini penuh dengan masalah, kita refresh. Untuk apa? Baca firman, berdoa, merenungkan firman, dan sebagainya di hadirat Tuhan. Amin. Semalam ketika kami selesai melayani di Ibu Linda Tio, sampai jam berapa ya? Sampai malam ya? Sampai mungkin jam 9 ya, karena kita masih makan dan muter di mall, masih ada butuh ini dan itu dan sebagainya. Ketika saya tiba di parkiran, ada seseorang yang menyapa, Bu Evi, katanya begitu. Saya tadi yang mendengarkan khotbahnya Ibu, oh ternyata jemaatnya Bu Linda ya. Dan dia bilang, saya mau mendoakan saya, katanya begitu, suami istri ya. Oke, di sini aja ya, ya enggak apa-apa, berdoa di mana saja gitu ya. Apa yang perlu saya doakan? Dia kata, Bu Evi berdoa aja, Tuhan taruh apa gitu ya. Dan dia mengenali saya dari apa? Dari ketika saya berkhotbah dan dia berkata, Bu Evi ini pendoa ya katanya. Bu Evi ini kuat di dalam doa. Saya sampai bingung. Wong saya enggak cerita juga. Tetapi orang akan mengenali kita. Akan menilai kita dari sikap kita, dari tutur kata kita, dari apa yang kita alami dalam hidup kita ya. Jadi ini saya melihat, oh ya, berarti kita ini penting ya untuk membawa nama Kristus dalam hidup kita ya, sehingga orang itu bisa mengenali ciri-ciri murid Kristus. Oh, Kristus itu begini dan begitu. Dan itu ada di dalam hidup kita. Ayo pada pagi hari ini, orang lainlah yang menilai kita ya. Jadi jangan sok-sokan, oh aku bener kok. Oh aku tidak salah kok. Yang salah itu dia. Seringkali kan begitu ya. Ada banyak orang yang ketika konseling, aku ini bener, yang salah itu dia. Tidak pernah ada orang konseling terus ngomong sama saya gitu, Bu, tolong saya dikoreksi ya. Dalam kehidupanku ini, terus dia cerita. Ini saya cerita ya, tolong saya dikoreksi. Tidak ada yang ngomong gitu. Ini saya mau cerita ya, dia itu begini, begitu. Saya sudah merasa benar ya, yang salah itu dia. Tapi saya diperlakukan tidak adil, begini, begitu. Tapi tidak pernah dia ngomong, Bu, saya ini punya masalah ini. Saya ini dikoreksi. Barangkali saya yang memang salah. Tidak ada orang yang mau ngomong gitu ya saudara. Ayo. Minta doa, minta nasihat, tapi doa dan nasihat kita itu gak diterima. Karena dia mengeraskan diri bahwa dia yang sudah benar. Ya itu rojongnya ya. Ya buat apa kita konseling kalau dia sudah merasa benar? Ya udah lakukan, kita lihat hasilnya kan gitu ya. Jadi nggak usah susah-susah jadi konselor ya. Dikembalikan saja keputusannya di tangan konseli ya. Jadi kita hanya membantu apa? Menasehati,
memberi dorongan untuk berbuat baik, dan mendoakan. Kita tidak bisa merubah orang. Seringkali saya ini disuruh, bilang sama suami saya, ibu begini, begini, begini. Bilangin dia agar dia berubah gini-gini. Loh, istrinya aja tidak bisa bikin dia berubah, kok apalagi saya yang bukan istrinya ya. Kan tidak masuk akal gitu loh ya. Tuhan aja tidak bisa buat dia berubah, Sang Pencipta ya. Kalau dia tidak mau berubah, apalagi saya gitu ya. Jadi ayo kita punya paradigma yang baru ya. Pola pikir yang baru, pola pikir Kristus. Kalau kita tadi kenal pola pikir pramuka, pola pikir tentara, pagi hari ini ayo miliki kita ini pola pikir Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kau telah menegur kami, menasihati kami, supaya kami hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Karena amarah itu tidak melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ampuni kami. Kami mau buang segala amarah kami. Kami mau sujud di bawah kaki-Mu untuk kami bisa menerima pengampunan daripada Engkau atas tindak tanduk kami yang enggak benar Tuhan. Ubahkanlah kami Tuhan, jamah kami, mengurapi kami dengan minyak-Mu yang baru, agar kami bisa berubah dari segala kelakuan kami yang enggak benar di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga Engkau bisa mendidik kami, mengajar kami, mengarahkan kami untuk kami berlaku benar di hadapan-Mu. Sehingga kehidupan kami ini bermanfaat bagi banyak orang. Kami bisa melayani banyak orang karena kami mau merendahkan diri satu terhadap yang lainnya. Sehingga kami bisa melakukan kebenaran, kami bisa menjadi saksi-Mu, terang-Mu, sehingga mereka bisa melihat Kristus ada di dalam diri kita, sehingga mereka menjadi percaya pada Kristus yang dapat mengubah diri kita menjadi benar. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, kami mau berubah. Kami mau merendahkan diri, karena semua hidup kami ini karena kasih karunia Tuhan. Jika kami salah, Engkau membimbing kami menuju kebenaran-Mu setiap hari. Sehingga kami dapat hidup dengan hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Tuhan, kami juga berdoa untuk bencana alam yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Di Los Angeles yang sedang terjadi kebakaran hutan dan akhirnya membakar kota. Tuhan, tolong ampuni segala dosa para penduduk di sana. Ampuni supaya setiap manusia boleh merendahkan diri dan checking dalam hidupnya, tidak semena-mena, sehingga setiap masalah bisa terselesaikan dengan baik. Jika terjadi bencana, baik itu api, banjir, gempa bumi dan sebagainya, mungkin manusia salah, dan pasti ada kesalahan dalam hidup ini untuk keseimbangan ekologi dalam kehidupan. Tuhan, kami percaya Engkau menegur kami lewat segala masalah itu. Dan biarlah kami boleh bertobat, masing-masing memberi diri untuk terbuka di hadapan Tuhan untuk dikoreksi. Tuhan, koreksi para petinggi di LA, para petinggi di Indonesia, betapa banyak ketimpangan-ketimpangan, betapa banyak hal-hal yang jelek yang terjadi di awal tahun ini, betapa banyak masalah-masalah yang tidak benar yang terjadi di Indonesia. Tuhan, tolong supaya setiap manusia boleh merasakan jamahan kasih Kristus dan bertobat. Walaupun hidup ini terasa susah, tetapi kami percaya ketika kami hidup dalam kebenaran, maka Engkau membela kami. Kami tidak khawatir karena kami punya Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan dalam hidup kami. Ketika kami sakit, kami tidak takut karena Engkau Jehovah Rafa yang menyembuhkan kami. Terima kasih ya Bapa.
Ketika hubungan kami retak, hubungan antara sesama manusia retak, Tuhan, kami mau diubahkan. Kami mau hubungan kami dengan Engkau tidak terputus. Hubungan kami baik, dan kami akan menjadi baik, dipulihkan di tahun 2025 ini. Berkati semua yang sudah bergabung di tempat ini ya Bapa, di Renungan Gembala di pagi hari. Baik mereka yang baru bergabung maupun yang sudah lama bergabung, sudah setia. Tuhan, Engkau tidak melepaskan mereka dari tangan kasih-Mu, memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan untuk tetap hidup di dalam kasih Kristus. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Selamat pagi Marta Christine, Bu Reni, Pak Fran, Bu Lili, Yohanes. Selamat pagi semuanya. See you tomorrow guys. God bless you. Tetap sehat, tetap semangat. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.